Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alsa Nurlia, saya dari kelas 10 IPS 2 1 Bogor. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peradaban awal Indonesia dan dunia yang sudah saya rangkum. Sebelumnya, istilah peradaban dalam bahasa Inggris disebut dengan civilization atau dalam bahasa asing lainnya, peradaban ini sering dipakai untuk menunjukkan pendapat penilaian kita terhadap perkembangan budaya. Peradaban Indonesia. Sosial kehidupan masyarakat Indonesia berawal Inggris disebut dengan civilization atau dalam bahasa asing lainnya, peradaban ini sering dipakai untuk menunjukkan pendapat penilaian kita terhadap perkembangan budaya. Peradaban Indonesia. Sosial kehidupan masyarakat Indonesia berawal dari kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa ini, masyarakat hanya mengandalkan apa yang telah tersedia di dalam hutan. Mereka hidup dalam berkelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 10 sampai 15 orang. Kebudayaan yang mereka miliki seperti kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam, dan alat-alat tulang dan lain sebagainya. Sistem kepercayaan mereka juga semakin berkembang. Bahkan mereka telah mengenal kepercayaan yang bersifat animisme dan dinamisme. Teknologi perkembangan dalam masyarakat Indonesia diawali dengan penemuan logam yang dipergunakan untuk membuat berbagai bentuk peralatan dan perhiasan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hasil kebudayaan berasal dari logam seperti neraka, kapak perunggu, bejana perunggu, araca perunggu, perhiasan dari perunggu, dan lain sebagainya. Peradaban kuno di Eropa. Peradaban kuno di Eropa terdiri dari dua peradaban besar, yaitu peradaban Yunani kuno dan Romawi kuno. Peradaban Yunani kuno, peradaban kuno Kreta, dikembangkan oleh bangsa Minoan dan berbentuk imperium yang berlangsung kurang lebih selama 16 abad, 3000 sampai 1450 SM. Kepercayaan di bidang kehidupan agama, orang Athena dan bangsa Yunani pada umumnya menyembah dewa yang sama. Mereka percaya dewa Zeus, dewa Hera, Apollo, dan Athena. Kebudayaan di bidang arsitekturnya, ciri yang menonjol adalah keindahannya dan lebih ekspresif dibanding dengan kebudayaan Helenik. Peradaban kuno di Asia. Peradaban di India, daerah India, merupakan salah satu tempat munculnya peradaban tertua di dunia, khususnya di Asia. Daerah India merupakan suatu jazirah benua Asia yang disebut dengan nama anak benua. Di sebelah utara daerah India terbentang pegunungan Himalaya yang menjadi pemisah India dengan daerah lainnya di Asia. Pada bagian utara mengalir sungai Sindhu atau Indus, Gangga, Yamuna, dan Brahmaputra. Peradaban Sungai Indus juga dikenal dengan peradaban Sungai Sarasvati sebab dahulu mengalir Sungai Sarasvati di dekat Sungai Indus, tapi diperkirakan mengering pada akhir 1900 SM. Sistem kepercayaan masyarakat lembah Sungai Indus bersifat politeisme atau mempunyai banyak dewa. Dewa-dewa tersebut misalnya dewa kesuburan dan kemakmuran atau dewa ibu. Masyarakat lembah Sungai Indus juga menyembah binatang-binatang seperti buaya, gajah, serta menyembah pohon seperti pohon pinal atau peringin. Teknologi masyarakat Sungai Indus sudah memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan mereka dapat diketahui melalui peninggalan-peninggalan budaya yang ditemukan, seperti bangunan kota Mohenjo-daro, dan Harap, berbagai macam patung, perhiasan emas, perak, dan alat-alat peperangan seperti tombak, pedang, dan anak panah. Peradaban Lembah Sungai Nil atau Mesir kuno. Lembah Sungai Nil yang subur telah melahirkan peradaban Mesir kuno. Peradaban tersebut berlangsung sejak 3500 SM sampai 343 SM. Hal ini diketahui melalui penemuan sebuah batu tulis. Batu tulis tersebut berhasil dibaca oleh seorang Prancis yang bernama Jean-François Champollion pada tahun 1800 M. Sistem pemerintahan sebagai kawasan yang berbasis pertanian besar, Mesir kuno dipimpin oleh seorang Firaun. Di daerah-daerah terdapat 20 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Firaun Mesir kuno berperan sebagai raja dewa atau god kings. Kepercayaan bangsa Mesir bersifat politeisme. Dewa-dewa yang disembah bangsa Mesir antara lain dewa Amun-Ra atau dewa bulan matahari, dewa Osiris,
atau dewa pengadilan di akhirat, dan dewa Isis atau dewa sungai. Peradaban awal Amerika. Sebelum kedatangan bangsa Barat, benua Amerika telah dihuni oleh suku-suku bangsa Indian. Sekitar 20.000 sampai 50.000 tahun yang lalu, bangsa Amurian dari Siberia di Rusia menyeberang Selat Bering menuju ke benua Amerika. Selanjutnya, pada awal abad pertama Masehi, benua Amerika kedatangan bangsa Mongol dari Asia. Lambat laun menjadi percampuran darah bangsa-bangsa yang mendiami benua Amerika. Dari percampuran darah tersebut, lahirlah bangsa Indian Amerika yang disebut dengan Amerin yang menyebar di seluruh benua Amerika dari utara ke selatan. Peradaban Olmec. Berdasarkan pertemuan arkeologis, peradaban Olmec berkembang sejak 1500 SM sampai 300 M. Para pendukung peradaban ini diperkirakan berpusat di sekitar kota San Lorenzo, sekarang di Amerika Tengah. Penduduknya tinggal berkelompok di bangunan-bangunan dari batu besar. Bangunan piramida besar yang tingginya sekitar 30 meter yang dibangun bangsa Olmec berfungsi sebagai tempat upacara persembahan pada dewa mereka. Bangunan ini dikelilingi oleh ladang pertanian yang luas yang diperkirakan untuk mendukung buru-buru yang membangun monumen tersebut. Kemampuan bangsa ini adalah membangun patung batu yang halus yang berfungsi sebagai bagian dari kepercayaan mereka. Peradaban Aztec. Setelah merebut kekuasaan dari bangsa Cicimlac, bangsa Aztec mendirikan ibu kota di Tenochtitlan dengan mengadopsi budaya Toltec. Bangsa Aztec meluaskan wilayahnya hingga menguasai seluruh daratan Meksiko serta menguasai beberapa bahasa taklukan. Ibu kota Aztec berkembang pesat sebagai pusat dagang. Dengan pesatnya perdagangan, kelas perdagangan pun tumbuh dengan pesat sehingga membentuk lapisan tersendiri. Mereka menjual barang-barang mewah seperti katun, koka, kulit, dan perhiasan emas. Kaisarnya yang terkenal adalah Montezuma II. Kaisarnya yang terkenal adalah Montezuma II 1502 sampai 1520 Masehi. Ia dianggap oleh sejarawan memiliki lambang kebesaran dibandingkan raja-raja Eropa pada periode yang sama. Bangsa Aztec adalah bangsa yang gemar perang. Bagi mereka, perang merupakan bagian dari budaya sehari-hari serta bagian dari sistem kepercayaannya. Mereka menyembah banyak dewa atau politeisme. Huitzilopochtli adalah dewa matahari yang paling besar. Mereka percaya bahwa matahari adalah sumber kehidupan dan harus terus dipelihara agar terus beredar di orbitnya dan berputar, terbit dan tenggelam. Untuk itu diperlukan pelumas yang murni dari darah manusia. Mereka yakin bahwa pengorbanan manusia merupakan tugas suci dan wajib dilakukan agar dewa matahari tetap memberikan kemakmuran bagi manusia. Upacara pengorbanan dilakukan di altar puncak piramida dengan cara mengambil jantung korban oleh pendeta-pendeta. Bangsa Aztec memiliki seni bangunan atau arsitektur yang amat tinggi. Ketika bangsa Spanyol datang ke kota Tenochtitlan atau yang sekarang disebut Mexico City, mereka menyaksikan sendiri kemajuan yang telah dicapai bangsa ini. Di kota Tenochtitlan terdapat bangunan-bangunan yang memiliki nilai arsitektur yang amat tinggi, seperti akuaduk atau bangunan air, tempat jaringan jalan raya menuju kota, jalan-jalan lebar, serta kanal yang melintasi kota serta jembatan di atasnya. Bangunan-bangunan itu dibangun dengan menggunakan teknologi tinggi menurut ukuran zaman itu. Dibangunnya jalan-jalan serta kanal-kanal yang lebar adalah untuk memudahkan lalu lintas orang dan barang dagangan. Dikenal pusat kota dibangun di kuil besar sebagai pusat persembahan terhadap dewa Huitzilopochtli. Tinggi bangunan itu 30 meter, terdiri dari 3 tingkat yang masing-masing tingkat memiliki 120 anak tangga. Mereka memperjualbelikan kalkun, bebek, ayam, kelinci, dan rusa. Hasil pertanian yang diolah di ladang-ladang pertanian adalah alpukat, kacang merah, dan jagung. Mereka juga membuat kerajinan dari emas dan perak untuk perhiasan. Dari kegiatan dagang dan jenis barang dagangan yang diperjualbelikan serta sarana penunjang yang dibangunnya, para ahli berkesimpulan bahwa bangsa Aceh memiliki peradaban yang tinggi.